Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah satu sumber menarik nih. Judulnya Persuading Aristoteles. Kita fokus di bab satunya dulu. Anda pernah kepikiran nggak kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget gitu meyakinkan orang lain, sementara yang lain susah? Ternyata rahasianya udah lama banget ada. Iya, udah ribuan tahun malah ya, dari zaman Yunani kuno. Betul. Nah, kita mau bongkar fondasi persuasi menurut Aristoteles ini. Tujuannya sih simpel aja, biar Anda dapat gambaran inti gimana persuasi itu bekerja, langsung dari, ya bisa dibilang, salah satu pemikir terbesar lah. Siap ya kita telusuri bareng? Siap, mari kita mulai. Jadi, Aristoteles ini kan muridnya Plato, terus gurunya Alexander Agung. Dia bilang, persuasi itu bukan sulap, tapi seni. Ada ilmunya, ada strukturnya gitu. Nah, dia petakan ada 3 pilar utama. Yang pertama apa tuh, F? Yang pertama itu etos. Ini soal karakter si pembicara, kredibilitasnya, niat baiknya juga di mata audiens. Intinya gini, sebelum orang mau dengerin apa yang Anda omongin, mereka mesti percaya dulu sama siapa Anda. Kayak pondasi lah. Kalau nggak ada trust, argumen sekuat apapun bisa mental gitu. Oke. Jadi bangun jembatan kepercayaan dulu ya. Kredibilitas, karakter. Nah, terus setelah orang percaya nih sama kita, gimana dengan argumennya sendiri, isinya? Nah, itu dia pilar kedua masuk, logos. Ini kekuatan logika, penalaran, bukti, fakta, data. Sisi otak kiri kita nih yang main. Kalau Anda lihat presentasi bisnis, debat hukum, argumen akademis, wah itu sangat ngandelin logos ini. Kita susun argumennya, kasih datanya. Hampir semua sistem pengetahuan barat kan dibangun di atas logos ini. Iya sih. Logika, data, fakta, itu penting banget. Nggak diragukan lagi. Tapi, eh, apa itu cukup? Kok rasanya sering ya lihat argumen udah logis banget, tapi tetap aja nggak ngena gitu. Gagal meyakinkan. Tepat sekali. Dan di situ seringnya kita kecele. Terlalu fokus sama logos, kita lupa kalau data aja tuh jarang menggerakkan orang. Nah, disinilah pilar ketiga jadi penting banget. Patos, daya tarik emosional. Ini soal nyentuh hati, membangkitkan gairah, semangat, antusiasme, atau bahkan mungkin rasa urgensi gitu. Kalau Anda sendiri ngomongnya datar, nggak ada gregetnya, gimana orang lain bisa peduli kan? Oh, jadi emosi ya? Keterlibatan perasaan gitu? Iya, patos ini menyeimbangkan logos yang rasional tadi. Dia ngajak main otak kanan. Malah seringkali patos ini yang jadi pemicu orang ambil keputusan. Logosnya baru nyusul buat membenarkan pilihan emosional tadi. Aristoteles udah nangkep ini loh ribuan tahun lalu, canggih banget. Wah, menarik banget nih keseimbangan ketiganya. Di sumber ini kan ada contoh nyata ya, si John Bell itu mantan bos Esprit Australia. Itu gimana dia pakainya? Nah, Bell ini contoh klasik yang bagus banget. Etosnya dia bangun kuat lewat apa? Lewat misi sosial perusahaannya yang kelihatan tulus. Bukan cuma jualan baju, tapi ada program bantu anak muda bermasalah. Ini kan bikin dia punya kredibilitas moral yang tinggi. Tapi nggak cuma itu. Dia pasti punya argumen bisnis yang kuat juga kan? Nggak cuma modal niat baik aja ya? Tentu, nggak cuma niat baik, dia pakai logos yang tajam. Dia susun strategi 2 bottom line. Jadi target finansial jalan, target sosial juga jalan. Lengkap dengan argumen bisnis yang solid, terukur, jelas banget hitungannya. Oke, etos kuat, logo solid. Terus patosnya di mana? Patosnya itu kelihatan banget dari cara dia komunikasi. Selalu penuh gairah yang tulus gitu. Passion buat bikin perbedaan. Jadi bukan sekedar ngomongin strategi bisnis, tapi kayak ada panggilan jiwa. Nah, kombinasi etos yang kuat, logos yang mantap, sama patos yang membara inilah yang bikin pesannya dia itu ngena banget dan efektif. Selain 3 pilar inti itu, etos, logos, patos, Aristoteles kan juga nyingkung elemen pendukung lain ya, kayak cara kita ngomongnya gitu. Betul sekali. Dia bahas juga soal style atau gaya bahasa, terus delivery atau cara penyampaian nonverbal kita, lalu invention, gimana nemuin argumen intinya, dan arrangement, struktur argumennya. Dan ini bukan hiasan doang loh, penting banget. Pilihan kata kita, style, nada suara, bahasa tubuh, delivery, itu semua bisa nguatin atau malah ngerusak etos, logos, sama patos kita.
Iya, kebayang sih. Argumen logis logos, tapi disampaikan datar tanpa semangat, patos lemar. Atau sama orang yang gaya ngomongnya nggak meyakinkan, etos jadi goyah. Semuanya nyambung ya ternyata. Persis, saling terkait. Terus soal gaya bahasa, katanya Aristoteles pentingin banget metafora ya? Banget. Dia bilang metafora itu hal terpenting sejauh ini. Kenapa? Karena metafora itu bisa bikin kita melihat kemiripan gitu katanya. Jadi konsep yang abstrak bisa jadi lebih konkret, lebih gampang diingat. Metafora yang pas itu bisa nyentuh patos sekaligus memperjelas logos. Keren kan? Wah, iya juga ya. Ini jadi relevan banget buat kita semua nih. Coba deh, Anda renungkan sebentar. Dalam komunikasi Anda sehari-hari, mungkin pas rapat tim, atau presentasi ke klien, atau bahkan pas ngobrol penting sama keluarga. Seberapa sering Anda secara sadar mencoba menyeimbangkan ketiganya? Jangan-jangan terlalu dominan logos terus? Atau malah, cuma ngandelin etos aja tapi argumennya kurang kuat? Gimana menurut Anda? Persis. Itu pertanyaan bagus buat refleksi. Mungkin tantangannya itu ngenalin dulu mana sih yang jadi gaya default kita, terus baru deh secara sadar kita kuatin pilar yang lain. Misalnya nih, Anda lagi presentasi data penjualan kuartalan. Udah pasti logosnya kuat kan, datanya akurat, logis. Tapi apakah Anda juga berhasil nunjukin kenapa data ini penting dan relevan buat audiens Anda? Itu patosnya. Dan apakah cara Anda nyampeinnya plus reputasi Anda sendiri mendukung klaim itu? Itu etosnya. Keseimbangan itu kuncinya. Jadi, kerangka ethos, logos, pathos dari Aristoteles ini, walau umurnya udah ribuan tahun, tetap aja ya luar biasa relevan sampai sekarang. Tak lekang oleh waktu. Bener banget. Intinya persuasi yang efektif itu ya tentang membangun koneksi yang utuh. Nyentuh akal, logos, bangun jembatan kepercayaan, ethos, dan bangkitin resonansi emosi, pathos. Ini bukan sekedar teknik, tapi udah seni memahami manusia gitu. Oke, sebagai penutup nih, kita balik lagi sedikit ke ide soal metafora tadi. Ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba pikirin satu pesan inti yang sering banget Anda sampaikan, mungkin di kerjaan atau di kehidupan pribadi Anda. Ada nggak ya satu metafora baru yang kuat, mungkin yang diambil dari pengalaman indrawi kita, kayak rasa, suara, atau pemandangan yang bisa bikin pesan itu nggak cuma dipahami logikanya, tapi juga dirasain, yang bikin benar-benar nempel di kepala orang lain. Coba deh eksplorasi kekuatan analogi itu. Menarik kayaknya.